Shalom, selamat malam. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, marilah kita kembali menghayati kebersamaan kita di tengah keluarga yang senantiasa rindu untuk beribadah kepadanya. Di tengah gumul yang saat ini kita hadapi, marilah kita sejenak merasakan kehadirannya di tengah keluarga saat ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dalam saat teduh sejenak. Jemaat, mari berdiri menghadap Tuhan dan menyembahnya. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat 8, bait yang pertama, Bagimu Tuhan, nyanyianku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Tanpa Engkau, kami tidak mampu berjalan dalam dunia yang penuh dengan berbagai godaan. Lewat ibadah keluarga saat ini, kami datang mengucap syukur kepadamu. Kami menyadari hidup bersamamu melalui persekutuan orang beriman sangat berarti. Kami saling dikuatkan dan dihibur melalui pujian dan doa, sehingga kami memperoleh kekuatan serta hati kami menjadi damai. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Mari kita bermazmur. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6. Kita akan berbalas-balasan. Ayat yang pertama akan kita sampaikan, akan kita bacakan dan seterusnya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat 454. Kidung Jemaat 454. Indahnya saat yang teduh, bait pertama dan kedua. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya.
seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh. Betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, dengan saat yang teduh. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita mendengarkan persembahan pujian dari sektor pelayanan 4. Mari kita berdoa mohon penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bimbing dan terangi kami dengan Roh Kudus-Mu di dalam kami membaca dan juga belajar akan firman-Mu yang adalah pelita dan terang bagi jalan kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Hamba kecil-Mu ini
yang penuh dengan keterbatasan. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan kemampuan, agar setiap apa yang keluar dari mulut hamba hanya seturut dengan kehendak Bapa saja. Berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu telah sedia menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Bacaan kita pada saat ini terambil dari Kitab Amos pasal 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8. Amos pasal 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya. Firman Tuhan berkata, "Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka." Demikian pembacaan firman. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Dipersilakan duduk kembali. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah keluarga yang boleh kita lakukan di rumah kita masing-masing, karena sesuai dengan anjuran arahan dari pemerintah dan juga dari surat Majelis Sinode, untuk sementara peribadahan kita lakukan di rumah, pray at home. Tentunya menghadapi pandemik ini kita diuji kualitas iman kita. Apakah kita melakukan ibadah di rumah, baik dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan ibadah keluarga ataupun ibadah minggu, kita lakukan secara tertib dan teratur. Kualitas iman kita diuji. Apakah kita tetap melakukan ibadah itu? Karena sesuai dengan firman Tuhan, bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan yang kita jalani saat ini, sering kita membaca, mendengar perkataan seseorang, atau mungkin juga keluar dari mulut kita yang berbicara atau berkata tentang hukum. Yang pertama, hukum itu dibuat atau peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Biasanya pernyataan atau ungkapan ini itu merupakan pembenaran atas suatu kesalahan yang dilakukan seseorang. Yang kedua, hukum itu tumpul ke atas. Ketika persoalan atau pelanggaran hukum dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan, biasanya ketika hukum itu dijalankan, mereka kadang mendapat hukuman yang ringan, atau mungkin kadang bebas. Namun sebaliknya, bila menimpa kehidupan orang yang biasa atau rakyat biasa, hukum itu akan dikenakan atau ditimpa seberat-beratnya.
Ungkapan yang ketiga, hukum itu berat sebelah. Kadang ketika persoalan hukum atau pelanggaran hukum dibuat seseorang atas nama kelompok atau organisasi, biasanya pelanggaran yang dilakukan atau penyelesaian hukumnya itu cuma dengan surat kuasa saja atau surat pernyataan untuk tidak mengulangi di atas materai 6.000. Itu yang terjadi ketika saudara seiman kita beribadah di rumahnya, digerebek oleh seseorang. Akhirnya permasalahan itu cukup diselesaikan di atas materai saja. Nah, bacaan kita saat ini juga menceritakan tentang hukum Tuhan atau Taurat yang merupakan perintah Allah kepada umatnya melalui nabi atau melalui imam agar umat menaati setiap aturan di dalam menjalani kehidupan ini. Secara khusus kita membacanya dari ke-10 hukum ini atau Taurat yang diberikan Musa melalui untuk menyampaikan kepada umatnya supaya umatnya taat, tunduk pada setiap aturan-aturan yang telah diberikan. Nah, secara hukum Tuhan memberikan kepada umatnya atau menyatakan pertama bahwa akulah Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, tempat perbudakan. Pernyataan Tuhan ini mau menjelaskan kepada kita bahwa akulah Tuhanmu. Jadi jangan ada lagi Tuhan-Tuhan atau penyembahan-penyembahan ilah-ilah lain. Karena itu Tuhan menginginkan menuntut bangsa Israel agar setia dan taat menyembah hanya kepada Tuhan saja. Karena hukum Taurat atau hukum Tuhan ini merupakan panduan, tuntunan atau pengajaran bagi bangsa Israel, sehingga kedudukannya sangat penting di dalam kehidupan bangsa Israel. Dalam menjalani kehidupannya, ternyata kehidupan bangsa Israel tidak tunduk dan taat pada hukum ini, pada hukum Taurat, karena dipengaruhi oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Sudah tidak lagi memberlakukan hukum Taurat di dalam menjalani kehidupan ini. Dari bacaan kita saat ini, bahwa ternyata bangsa Israel melakukan pelanggaran-pelanggaran. Yang pertama, menjual orang benar dan menjual orang miskin hanya karena uang. Keadilan diputarbalikkan. Orang yang benar di mata hukum akhirnya salah karena ada orang jahat yang memiliki uang untuk bisa membayar sehingga membebaskan dirinya dari hukuman yang dikenakan padanya. Yang kedua, bacaan kita saat ini, pelanggaran itu mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu. Orang yang berkuasa menginjak-injak orang yang lemah. Jadi, penguasa hanya mementingkan dirinya sendiri dan menganggap rakyat atau masyarakat hanyalah beban yang mereka hadapin, sehingga masyarakat dianggap beban, memberatkan bangsa saat itu. Pelanggaran yang ketiga yang dilakukan oleh bangsa Israel itu melanggar kekudusan Allah. Dari bacaan kita saat ini,
anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda. Mereka melakukan perbuatan dursila, melakukan kejahatan-kejahatan dan pelanggaran. Karena Allah itu kudus, sehingga Allah menuntut bangsa Israel untuk hidup kudus. Pelanggaran yang keempat, mereka melakukan ibadah di atas ketidakadilan yang terjadi. Orang-orang miskin, orang-orang susah digadaikan, sehingga peribadahan juga yang dilakukan di rumah-rumah Tuhan mereka lakukan dengan minum-minuman, dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam hukum Tuhan. Atas pelanggaran yang terjadi atau yang dilakukan bangsa Israel ini, Allah tidak diam. Allah tidak ingin umatnya itu membuat kesalahan dan pelanggaran dan jauh dari Tuhan. Akhirnya Tuhan mengutus atau menunjuk Amos untuk mengingatkan, menegur bangsa Israel atas pelanggaran-pelanggaran yang dibuat. Lagi-lagi karena kebaikan Allah lah, karena kebaikan Tuhan lah atas bangsa Israel, Allah tidak langsung menghukum bangsa Israel. Ia menunjuk Amos untuk mau mengingatkan bangsa Israel atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dibuat. Oleh sebab itu, dari bacaan kita saat ini, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa ketika hukum Tuhan atau Taurat itu Tuhan berikan kepada manusia, itu menjadi rujukan, menjadi landasan bagi kehidupan manusia di dalam membuat turunan-turunan hukum tersebut. Dan dalam kehidupan kita saat ini sebagai suatu bangsa dan sebagai masyarakat, kita diingatkan akan firman Tuhan ini, bahwa hukum itu dibuat atau peraturan itu ada untuk keteraturan, untuk ketertiban di dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara. Dimanapun itu kita berada, mau di lingkungan keluarga yang kecil, di lingkungan organisasi, di lingkungan gereja, dan juga di lingkungan bernegara, selalu ada aturan atau hukum yang mengaturnya. Oleh sebab itu, dari bacaan kita saat ini, mari setiap aturan atau arahan ataupun undang-undang yang mengatur kita, haruslah kita untuk menaatinya, untuk kita memberlakukan di dalam kehidupan kita saat ini. Dan di tengah pandemik COVID-19 saat ini, kita dihimbau, kita diarahkan oleh pemerintah untuk selalu menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas. Ini juga merupakan aturan atau turunan dari hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID ini. Mari di dalam kehidupan ini, kita harapannya kita kembali beraktivitas normal kembali, memasuki tatanan kehidupan normal yang baru, new normal life, untuk kita kembali beraktivitas seperti sedia kala.
Demikian firman Tuhan. Amin. Mengamini firman Tuhan pada saat ini, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 413 ayat 1 dan 3. Kidung Jemaat 413 ayat 1 dan 3. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin, harus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat sampai akhir hidupku. Tuhan pimpinku terus, laku pujiku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin, harus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mari kita satu dalam doa sepakat kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Lewat peribadahan kami pada saat ini, kami diajarkan akan firman-Mu bahwa ketika Engkau memberikan hukum Tuhan atau Taurat kepada bangsa Israel, Tuhan ingin agar kehidupan bangsa Israel itu selalu tunduk dan taat setia kepada Tuhan saja. Dan itu pula yang kami inginkan Tuhan di dalam kehidupan kami saat ini. Kami mau untuk terus diperbarui akan firman dan kebenaran-Mu, untuk selalu taat pada setiap aturan-aturan yang ada, yang dibuat di dalam kehidupan kami. Tujuannya agar kehidupan ini teratur, disiplin, dan harmonis. Mampukan dan sertai kami selalu Tuhan, untuk dapat menjalani setiap perintah-perintah dan tuntunan-Mu. Kami harapkan agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami. Pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, di dalam setiap mengambil kebijakan, mengambil peraturan atau aturan-aturan yang mau diberlakukan kepada masyarakat. Kiranya itu semua berdasarkan hanya dari Engkau saja, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Kami mendoakan Tuhan buat Bapak Presiden di dalam menjalankan pemerintahan ini. Tentunya banyak persoalan, banyak pergumulan, tapi kami yakin dan percaya atas tuntunan dan kebaikan-Mu. Setiap apa yang dijalankan dan dilakukan itu semua hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Mampukan kami Tuhan
sebagai warga masyarakat, sebagai warga gereja, untuk dapat mendukung setiap program-program yang dijalankan oleh pemerintahan. Kami mendoakan Tuhan buat tenaga medis, TNI, dan juga Polri yang bertugas dalam penyelesaian atau mengurusin kasus atau pasien COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, dan kesabaran, sehingga usaha-usaha yang mereka jalankan, yang mereka kerjakan boleh berhasil, dan bangsa kami ini boleh kembali normal untuk kami menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Mampukan dan sertai kami Tuhan. Kami mendoakan juga buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang terdampak akan bencana COVID-19 ini, atas kehidupan perekonomian mereka. Kiranya Tuhan membukakan jalan yang terbaik bagi mereka, memampukan mereka, dan memberikan mereka kesabaran, bahwa kami yakin dan ingatkan kami dan juga ingatkan saudara-saudara kami bahwa di balik setiap peristiwa, di balik setiap pergumulan, ada rencana Tuhan yang baik di dalam kehidupan kami. Terus Tuhan mampukan dan kuatkan kami. Kami mendoakan juga Tuhan buat pendidikan yang berlangsung selama wabah COVID ini, baik yang belajar di rumah. Kiranya Tuhan menyertai, membimbing kami, menuntun anak-anak kami untuk dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Kuat dan sertakan mereka selalu Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan, dan memampukan mereka dalam setiap menghadapi ujian-ujian yang dilakukan sekolah, sehingga mereka mampu lulus dengan hasil yang terbaik. Kami mendoakan juga Tuhan buat keberadaan kami sebagai gereja. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat melewati pergumulan ini, di mana saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami rindu Tuhan untuk bersekutu, beribadah di rumah-Mu yang kudus. Kami mendoakan juga Tuhan buat Bapak Pendeta yang ada di GPIB Osana Berau, baik yang ada di Induk, di JE, maupun di pos-pos, dan juga Nona Vikaris Tuhan dalam pelaksanaan pelayanan yang dilakukan di rumah-rumah. Kiranya Tuhan memampukan, menguatkan mereka agar tatanan layanan peribadahan kami boleh berlangsung dan berjalan dengan baik, dan di sana nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami mendoakan Tuhan buat kami sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami, memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kemampuan, dan memberikan kami kesabaran di dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami mendoakan Tuhan buat saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah-rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu menjamah mereka sehingga boleh pulih dan kembali beraktivitas. Segala usaha-usaha yang dijalankan dalam rangka penyembuhan mereka, Engkau berkati dan tuntun mereka selalu Tuhan. Kami mendoakan juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan tubuh, serta dan bimbing mereka selalu Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon,
peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Seperti firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Tuhan memberkati persembahan yang diberikan. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Bapak dan Ibu, silakan berdiri.
Mari kita mendoakan persembahan syukur ini. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas persekutuan yang indah ini. Kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Berkati serta pakailah persembahan ini sebagai alat kesaksian dan pelayanan dalam persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Hosiana Berau mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Penatua Roni Sanders, kameramen dan editor Saudara Glendy Lubis, pemandu lagu sektor pelayanan 4, organis Bapak Julius Mangkole, dan seluruh jemaat dan tamu jemaat yang telah mengikuti ibadah minggu ini dan yang telah berpartisipasi dalam memberikan persembahan syukur dan lain sebagainya. Kiranya kasih setia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, telah disalurkan limbako 5 bahan pokok melalui tahap yang pertama sebanyak 30 paket untuk warga jemaat GPIB Hosiana Berau, dan tahap kedua sebanyak 61 paket untuk warga jemaat dan masyarakat eksternal, dan 18 paket untuk 3 pospelkes di Segah, yaitu Tepian Buah, Batu Rajang, Harapan Jaya, yang akan diserahkan pada minggu hari ini. Jadi, keseluruhan paket yang telah didistribusikan secara internal dan eksternal sebanyak 109 paket. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, kita masih akan melanjutkan dalam tahap ketiga dalam bentuk natura yang akan diperuntukkan bagi 2 pospelkes, yaitu pertama, Pospelkes Bukit Moria Tabalar, kedua, Pospelkes Sion Tebudan, sebanyak 30 paket natura. Adapun natura yang dibutuhkan melalui donatur Bapak Ibu Saudara dan Saudari, yaitu telur, Mie instan, susu kental manis, gula pasir, teh, kopi, dan minyak goreng, yang akan diserahkan pada hari Minggu depan tanggal 31 Mei 2020. Kami memohon dengan segala kerendahan hati atas segala uluran tangan Bapak Ibu Saudara dan Saudari, segala uluran tangan melalui pemberian natura dan dana melalui Bapak Ibu Saudara atas tahap 1 dan tahap 2, dan melanjutkan dalam tahap yang ketiga, diucapkan terima kasih. Sebagaimana firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat 7 yang menyatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan Yesus memberkati. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkat
Jemaat, mari kita berdiri. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 446, bait ayat 1 dan 2. Kidung Jemaat 446 bait 1 dan 2. Setialah. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang benar. Setialah, sokongannya tentu di jalan yang kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah, setialah kepada yang menang, meski mau kau tempuh. Setialah, sehabis berperang terima upahmu, mahkota hidup diberinya. Kau masuk dalam terang ceria. Setialah. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam kuat kuasa penyertaan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. 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 Saat teduh. Ibadah kita selesai. Shalom.